Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Mari kita simak bersama-sama. Dalam penanggalan 12 hari setelah Natal atau setiap tanggal 6 Januari, kita umat Katolik biasanya memperingati hari raya ini sebagai Hari Epifani. Selain Hari Epifani, terdapat sejumlah penyebutan lain seperti Hari Tiga Raja, Hari Raya Penampakan Tuhan, dan Teopani. Secara filosofi, Hari Epifani adalah sebuah perenungan dalam kelanjutan kisah hidup Yesus setelah kelahiran. Kata Epifani secara harafiah berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencolok. Epifani dalam perspektif Gereja Barat diperingati sebagai kedatangan orang-orang Majus dari timur atau kadangkala disebut Tiga Raja. Tiga Raja tersebut adalah tokoh yang mengunjungi Yesus yang lahir dan sebagai perantara kebesarannya sebagai anak Allah bagi seluruh dunia. Sedangkan dalam perspektif Gereja Timur, Epifani diperingati untuk pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Peristiwa itu kemudian sebagai penegasan Yesus Kristus memulai perjalanannya untuk menyelamatkan dunia sebagai anak Allah. Pada awal kekristenan, perayaan Hari Epifani dirayakan pada 6 Januari dengan memperingati 4 momen sekaligus. 4 momen tersebut adalah kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Hingga abad kelima, tradisi tersebut masih tetap diterapkan pada Katolik Roma hingga Gereja Timur. Namun, tradisi antara kelahiran Yesus dan Hari Raya Epifani dalam Konsili Tours pada tahun 567 dipisahkan oleh Gereja Barat. Hingga pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memisahkan pembaptisan Tuhan dari Hari Raya Epifani. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan Hari Epifani dirayakan secara terpisah. Diperingatinya Hari Epifani sebagai ritual sakral atas penampakan martabat ilahi Yesus sebagai Putra Allah dan penebus dunia. Perayaan tersebut juga menegaskan kepada umatnya agar merenungkan bahwa Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Selain itu, manusia yang dilambangkan orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Umat Kristen mengenal Epifani sebagai istilah lain dari Hari Raya Penampakan Tuhan. Secara bahasa, Epifani artinya suara dari surga yang memaklumkan Yesus sebagai anak Allah. Mengutip buku Yesus dari Nazaret susunan Joseph Ratzinger, Epifani dikenal juga sebagai hari pembaptisan Yesus. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani epipainein yang berarti pengungkapan, kehadiran, atau wahyu. Orang Kristen mengimani Epifani sebagai momen kedatangan orang-orang Majus ketika menemui bayi Yesus. Mereka menemuinya karena percaya akan hadirnya seorang penyelamat atau penebus. Mereka juga mengimani turunnya wahyu dan rahmat bagi umat manusia ketika Yesus lahir. Ingin tahu arti Epifani lebih lanjut? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Arti Epifani yang diimani umat Kristen. Umat Kristen mengenal Epifani sebagai hari raya penampakan Tuhan. Istilah keagamaan ini berasal dari kata Yunani epi yang berarti pada, paino yang berarti tampil dan bersinar. Jika melihat sejarahnya, sekitar 175 tahun sebelum kelahiran Yesus, seorang kaisar tiran di Syria, Antiochus keempat, menyebut dirinya sebagai Epiphanes.
Ia meyakini bahwa dirinya adalah perwujudan yang ilahi di dunia. Namun, Antiochus pun mati dalam peperangan. Umat manusia kala itu pun menunggu kehadiran sosok raja sejati yang benar-benar bisa menghadirkan yang ilahi. Pembahasan Epifani pernah diterangkan dalam Perjanjian Lama. Istilah ini digunakan untuk merujuk pernyataan diri Allah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan dalam 2 Timotius bab 1 ayat 10 untuk menggambarkan kelahiran Yesus dan penampakannya. Jadi, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani dijalankan umat Kristen untuk merayakan pernyataan martabat ilahi dari Allah Putra dalam diri Yesus. Ini mencakup peristiwa-peristiwa hidupnya sebelum kebangkitan. Dalam merayakan Epifani, umat Kristen harus mengingat bahwa kebangkitan Yesus membawa para murid mengenali Yesus sebagai Allah. Inilah tingkat keimanan yang mesti dimiliki oleh setiap umat. Gereja merayakan hari Epifani setiap tanggal 6 Januari. Ada 4 momen yang dirayakan dalam momen ini, mulai dari kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Tradisi perayaan ini terus berlanjut sampai kini, namun ada yang memisahkan perayaan-perayaannya di tanggal yang berbeda. Misalnya, pada tahun 567, Gereja Barat memutuskan untuk memisahkan peringatan kelahiran Yesus dan hari Epifani. Kelahiran Yesus dirayakan pada 25 Desember, sementara Epifani pada 6 Januari. Kemudian pada tahun 1955, Paus Pius juga memisahkan pembaptisan Tuhan dengan Epifani. Ada 2 aspek yang direnungkan, yakni berkenaan dengan penampakan kemuliaannya kepada manusia dan pewahyuan. Epifania atau Theofania berarti pernyataan diri dengan penuh keagungan, kekuatan, dan kewibawaan pribadi. Biasanya dikenakan kepada seorang raja atau kaisar atau penguasa besar yang datang. Kata yang sama pula dipakai untuk penampakan keilahian atau karya-karya Allah yang menakjubkan. Dalam Gereja Timur, pemakaian ungkapan Epifania hanya untuk misteri Natal, yaitu penampakan keilahian Tuhan Allah dalam rupa daging manusia. Awal mula perayaan Epifania. Sudah sejak abad kedua, Epifania dirayakan pada tanggal 6 Januari yang digandeng dengan kenangan pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Terdapat tulisan dari abad keempat yang mencatat kekhususan perayaan ini sebagai perayaan kedatangan Tuhan, yakni kelahirannya sebagai manusia dalam inkarnasi yang utuh sempurna. Di Antioquia dan Mesir, pada masa hidup Santo Yohanes Chrysostomus, pesta ini dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus dan sekaligus hari pembaptisannya. Ketika pesta ini menyebar ke barat, Gereja Barat menerjemahkan pesta ini sebagai perayaan pewahyuan diri Yesus kepada dunia kafir dengan prototipenya, yakni 3 sarjana dari timur yang datang menuju Bethlehem untuk menyembah kanak-kanak Yesus, penebus yang baru lahir. Episode ini digabungkan sekaligus dengan peringatan pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Alasan penempatan tanggal perayaan Epifania di Gereja Timur adalah sama seperti Natal dalam Gereja Barat, yaitu titik balik peredaran matahari. Orang kafir di Mesir saat itu merayakannya 13 hari sesudah 25 Desember. Sebab biasanya pada tanggal itu matahari di wilayah sana terlihat lebih benderang.
sehingga 6 Januari bagi umat Kristiani dirayakan sebagai kelahiran Yesus, Sang Matahari Sejati. Kebijakan Konsili Vatikan II. Sambil merayakan Epifania yang berasal dari Gereja Timur, Gereja Barat lebih menitik beratkan peristiwa kedatangan 3 sarjana dari Timur sebagai wakil-wakil segala bangsa dan bahasa dari seluruh muka bumi. Konsekuensinya ialah bahwa Epifania berarti penampakan Tuhan Yesus di antara segala bangsa. Penekanannya jelas berbeda, apalagi karena didukung oleh 2 perayaan yang mewarnai Epifania, yaitu pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai Hari Raya Penampakan Tuhan Yesus. Semoga membantu. Salam.
Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, pujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kaum remaja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam terang Hari Raya Penampakan Tuhan, kita memandang Yesus Kristus sebagai terang bagi segala bangsa yang mempersatukan umat manusia dalam satu iman dan satu perutusan. Tema Hari Anak Misioner Sedunia tahun 2026 adalah One in Christ, United in Mission. Tema ini menegaskan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua dipersatukan dalam Kristus dan diutus bersama untuk mewartakan kasih-Nya. Bersama para majus dari timur yang datang menyembah kanak-kanak Yesus, marilah kita membawa hati dan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Sa
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore semuanya. Selamat datang di Gereja Hati Kudus. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama dengan gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Dan oleh gereja, setiap perayaan Epifani atau Penampakan Tuhan diperingati juga sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Dan tepat tahun ini, hari ini adalah peringatan yang ke-183. Maka sebenarnya perayaan Hari Anak Misioner ini sudah cukup lama. Marilah lewat perayaan hari ini, kita bersama-sama menghantar, juga mendukung anak-anak dan remaja dimanapun berada, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekaligus mereka semua dimampukan untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan gereja. Mengawali Ekaristi Suci pada sore hari ini, marilah kita bawa wujud dan permohonan kita masing-masing. Sekaligus mohon ampun kepada Tuhan untuk segala dosa yang sudah kita lakukan. Maka marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena
penuh yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan, domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Allah, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa dengan bimbingan bintang. Kami mohon semoga kami yang sudah mengenal Engkau dalam iman, diantar untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu,
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur.
Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore. Membaca Injil hari ini, saya teringat dua peristiwa yang pernah saya alami dan mungkin juga pernah saya ceritakan. Peristiwa yang pertama, saya bersama dengan dua orang muda mendaki Gunung Masurai di Jambi. Gunung ini masih termasuk hutannya masih sangat lebat. Karena hutannya masih sangat lebat, jalan yang menuju puncak juga kadang jelas, kadang tidak jelas. Untuk sampai ke puncak, kami hanya mengandalkan tali rafia yang diikat di ranting-ranting pohon. Jadi menuju jalan ke puncak itu selalu di ranting-ranting pohon itu adalah tali rafia. Jadi kami ketika jalannya tidak jelas kami mengandalkan itu. Di mana ada tali rafia berarti jalannya menuju ke sana. Dan itulah yang menuntun kami sampai ke puncak. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, saya bersama dengan adik dan temannya mau camping di puncak Sikunir, Dieng, Wonosobo. Kami berangkat sudah sore hari dengan mengendarai mobil. Nah, karena kami tidak tahu jalan, kami minta tolong kepada Google Map untuk menuntun kami. Tapi ternyata kami harus lewat ladang-ladang. Sampai akhirnya jalan itu sempit dan kecil. Sudah mulai gelap. Sekitar 6:30 dan hampir jam 7. Di situ kami ragu-ragu. Apakah benar jalan ini menuju ke puncak Sikunir dan menuju sebuah danau. Karena kami akan camping dulu di sebuah danau. Kami ragu-ragu. Karena kami sudah sekitar 2 jam ya naik mobil itu. Sampai akhirnya karena sudah gelap dari atas bukit itu kelihatan lampu kelip-kelip gitu ya. Itu pasti motor turun, maka kami tunggu. Motor itu turun sampailah di tempat kami bertanya, Pak apakah benar danau ini mau menuju Danau Cebong di puncak Sikunir? Bapak itu langsung menjawab, Masnya pakai Google Map ya? Iya Pak, sering orang disesatkan Google Map lewat sini. Tidak bisa menuju ke sana. Jalan di atas itu sangat susah, sempit. Maka silahkan kembali lagi. Maka kami kembali lagi 2 jam. Teknologi tidak selalu mengarahkan ke tempat yang benar. Itu yang terjadi, 2 peristiwa yang berbeda. Satu dituntun hanya oleh tali rafia, tali plastik. Satu dituntun oleh Google Map. Nah, membaca bacaan Injil hari ini saya teringat 2 peristiwa itu. Yaitu para majus, 3 raja mencari sang juru selamat dituntun oleh, apa tadi? Dituntun oleh bintang. 3 raja itu siapa saja? Yang pertama, Gaspar. Yang kedua, Baltasar. Yang ketiga, Melkior. Ya, 3 raja Gaspar, Baltasar dan Melkior mencari sang juru selamat dituntun oleh bintang. Bintang itulah yang menuntun mereka untuk sampai kepada sang juru selamat. Para majus ini memang sempat ragu-ragu. Karena sempat ragu-ragu, dia mampirlah kepada Raja Herodes dan bertanya,
ternyata Raja Herodes ini tidak menunjukkan kebaikan. Dia justru memanfaatkan 3 raja ini. Inilah peristiwa Epifani, penampakan Tuhan. Allah yang menampakkan kepada umat manusia yang diwakili oleh 3 raja. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah, seperti 3 raja ini yang mencari Allah, mencari Sang Juru Selamat, mereka dituntun oleh bintang. Dan bintang inilah penuntun yang benar. Ya. Sedangkan Herodes adalah penyesat yang menyesatkan. Nah, dalam pesiaran hidup kita sehari-hari, pesiaran hidup kita di dunia ini sebagai orang beriman, kita pun melakukan pesiaran menuju kepada Allah, menuju kepada Sang Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, bintang apa yang kita jadikan sebagai penuntun langkah hidup kita? Bisa jadi orang memilih sabda Allah, firman Tuhan. Maka setiap hari orang mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Karena orang melihat itulah bintang yang bisa membawa saya sampai kepada Allah. Ada orang yang memilih ajaran-ajaran Yesus, sabda-sabda Yesus sebagai bintang penuntun menuju kepada keselamatan. Nah, maka memang perlu kita mencermati bintang-bintang mana yang kita pilih untuk menuntun dan mengarahkan kita sampai kepada keselamatan. Dan harus hati-hati supaya kita tidak salah memilih bintang penuntun. Karena seringkali ketika kita bingung, kita asal memilih bintang penuntun. Ya. Orang bingung mau memutuskan seperti apa langkah hidupnya. Kemudian mulailah memakai kartu tarot. Ya, kan ada di TikTok yang live ya. Live tarot gitu ya. Oh, saya bingung ini. Keluarga saya ini sedang kacau. Saya ribut dengan istri. Saya ribut dengan suami. Saya harus gimana? Tanyalah kepada kartu tarot. Kartu tarotnya menjawab, ceraikan suamimu. Ceraikan istrimu. Salah memilih bintang penuntun. Maka pilihlah bintang penuntun yang benar, yang tepat, yang menghantar kita kepada keselamatan. Ya. Minta masukan kepada teman, yang sebenarnya temannya itu juga bisa menyesatkan. Gak usahlah rajin-rajin ke gereja. Ya, ngapain ke gereja, gak dapat apa-apa, mending ikut kita-kita ini, happy-happy gitu ya. Pilihlah bintang penuntun yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah 3 raja ini ketika berjumpa dengan Allah mereka langsung menyembah. Ketika berjumpa dengan Juru Selamat mereka langsung sujud. Salah satu ciri orang beriman adalah tunduk menyembah kepada Allah. Dan kiranya itu bisa kita lakukan terus-menerus. Semakin beriman, semakin kita menyembah kepada Allah. Bukan semakin menjadi sombong, bukan semakin menjadi tinggi hati, tetapi menjadi rendah hati. Ini poin yang kedua. Dan yang ketiga berkaitan dengan tema Hari Anak Misioner Sedunia, yaitu One in Christ, United in Mission. Beberapa hari yang lalu, saya baru kembali dari Sibolga, tempat bencana banjir dan longsor. Saya tidak sendiri, saya ditemani 4 remaja dan 1 pendamping yang mewakili Keuskupan Agung kita bersama dengan 13 keuskupan yang lain. Ada sekitar 50-an remaja dari 14 keuskupan yang hadir di Sibolga untuk merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang mengalami penderitaan karena bencana. Untuk menyapa dan membantu anak-anak
dan remaja di sana. Pada tanggal 22 Desember, kami pergi ke salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Barus, yang juga kena dampak. Ketika masuk ke Kecamatan Barus itu di kanan kiri jalan selalu bertumpuk-tumpuk tanah. Karena memang jalan karena banjir waktu itu tertimbun lumpur. Supaya mereka bisa jalan, lumpur-lumpur itu harus dibuka. Harus disingkirkan di samping-samping. Karena kalau tidak dibersihkan, kena air sedikit, orang naik motor bisa terpeleset dan jatuh. Maka harus bersih. Nah, kami berkunjung ke kantor camat. Kemudian dibagi, membersihkan, ada yang membersihkan kantor camat, ada yang membersihkan sekolah MTS, ada yang membersihkan rumah warga, ada yang membersihkan rumah dinas camat, kebetulan saya membersihkan rumah dinas camat. Dan ketika disambut oleh Pak Camat itu menangis sejadi-jadinya. Beliau mengatakan, dari kami pemerintah saja tidak ada yang peduli, yang membantu. Lah ini anak-anak SMP masih kecil-kecil, kok datang dari berbagai macam daerah ke tempat kami membersihkan lumpur-lumpur, dari pagi sampai sore ini. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Anak membantu anak. Itulah moto dari anak misioner. Children helping children. Maka sebenarnya anak dan remaja meskipun dalam usia dini bisa membantu teman-temannya lewat berbagai macam cara. Dan kita sebagai orang tua juga dipanggil untuk menganimasi, mendorong anak-anak kita terlibat dalam banyak hal-hal baik, dalam pelayanan-pelayanan. Maka Anda yang kemarin membantu banyak untuk korban bencana, jangan menyesal membantu banyak. Anda yang membantu hanya bisa membantu sedikit, jangan berkecil hati membantu sedikit. Semuanya itu sangat berguna bagi mereka. Ada yang membantu lewat uang, ada yang membantu lewat doa, dan lain sebagainya. Untuk yang belum membantu, gak usah banyak komen. Gak usah banyak cuap-cuap sana sini. Membantu tidak banyak komen pula. Kami sungguh-sungguh melihat dan mengalami yang terjadi di sana. Bahkan kami anak-anak misioner lewat karya misi kepausan mengumpulkan dana. Meskipun tidak seberapa tapi lumayan. Kemudian digabungkan bersama dengan dana yang dikelola oleh Karina. Yang dikelola oleh KWI. Dan kami menyalurkan bantuan untuk anak-anak yang terkena bencana. Anak-anak dan remaja, marilah kita dukung. Mereka juga bisa ikut ambil bagian dalam karya-karya gereja yang hari ini juga diperingati lewat perayaan Epifani dan penampakan Tuhan. Marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita senantiasa memilih bintang-bintang penuntun yang tepat untuk sampai kepada Tuhan. Dan yang kedua, memelihara sikap iman lewat penyembahan dan sujud. Dan yang ketiga, kita dukung anak dan remaja kita untuk terlibat dalam banyak karya-karya pelayanan gereja maupun karya sosial. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita teguhkan iman dan kepercayaan kita dengan kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sekitar altar ini, Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi bakat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana, mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Helping Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening, kita sampaikan doa-doa kita. Allah Bapa di surga, terimalah hati dan harapan kami yang masih bersiarah untuk kembali kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, pandanglah dengan rela hati umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada malam hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Aku percaya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun dengan terang surgawi-Mu. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang murah hati, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadikan misionaris-misionaris membawa kasih, damai, dan pengharapan dimanapun kami berada, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 3 Januari 2026. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 2. Tim Komsos Hati Kudus. Telah dibuka pendaftaran Tim Komsos Paroki Hati Kudus Palembang Kloter kedua. Bagi siapa saja yang mau melayani Tuhan dan sesama lewat tim komunikasi sosial, dapat mendaftarkan diri dan melihat informasinya di papan pengumuman atau bisa menghubungi Romo Yohanes Sigit Winarno SCY. 3. Seksi Katekese. Akan diadakan pertemuan perdana untuk calon katekumen anak dan katekumen dewasa, serta orang tua calon komuni pertama beserta calon komuni pertama pada hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 10.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Paroki lantai 3. Mohon kehadiran semua calon katekumen anak dan calon katekumen dewasa, serta orang tua calon komuni pertama beserta calon komuni pertama. 4. Laporan kolekte Minggu 28 Desember 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp20.982.000. Kolekte kedua sejumlah Rp13.028.000. Kolekte 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 sejumlah Rp10.413.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah tisu, masker, dan lainnya di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saya ucapkan untuk kita semua yang pada petang hari ini bersama-sama hadir merayakan Ekaristi, juga kepada semua petugas liturgi yang bertugas dengan baik membantu kita semua dalam perayaan pada malam hari ini, perayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, pergilah misa sudah selesai.